Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat pertama sampai kelima. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjanjikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Almarhum opa saya pernah menderita kanker paru-paru. Di masa-masa akhir hidupnya, rasa sakit yang ia alami begitu luar biasa. Hingga setiap kali kesakitan itu datang, opa akan berteriak, "Tuhan, tolong ambil nyawa saya." Ketika kita berada dalam penderitaan, seringkali muncul pertanyaan yang sama. Sampai kapan, Tuhan? Kapan rasa sakit ini akan berhenti? Kapan pergumulan ini akan selesai? Kita tidak tahu berapa lama waktu yang Tuhan izinkan bagi kita untuk berjalan dalam penderitaan. Tapi satu hal yang pasti, Dia tidak akan membiarkan kita di sana selamanya. Allah berjanji untuk menyertai, menopang, dan pada waktunya Ia akan melepaskan kita.
Penderitaan bukan hal baru bagi umat Allah. Orang Kristen pada abad pertama mengalami penganiayaan hebat. Mereka dipenjara, dipukul, bahkan banyak yang menjadi martir karena iman mereka. Saat Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu, ia sendiri sedang dibuang ke Pulau Patmos. Dan ia menulis bukan kepada jemaat yang hidup nyaman, tapi kepada jemaat yang tengah bergumul keras. Jemaat yang dihina, disakiti, bahkan dibakar hidup-hidup karena iman mereka. Namun di tengah penderitaan itu, Tuhan memberikan Yohanes sebuah penglihatan, pengharapan. Dalam Wahyu 21, Allah menunjukkan bahwa Ia akan memperbarui segala sesuatu. Akan datang hari di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi maut, karena semua yang lama telah berlalu. Tuhan sendiri akan berdiam di antara umatnya dan jadi penghibur sejati. Ini adalah janji Tuhan, janji yang lahir dari kasih dan kedaulatannya. Penderitaan kita tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada pemulihan. Akan ada saat di mana Tuhan menyeka air mata kita. Dan sampai hari itu tiba, mari kita terus bertahan. Tetap percaya, karena pengharapan kita bukan pada dunia yang cepat berubah, tapi pada janji Allah yang tidak pernah gagal. Kiranya malam ini kita dikuatkan, bukan karena penderitaan itu hilang, tetapi karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini kami kembali diingatkan untuk terus bertahan dan tidak menyerah dengan keadaan yang sedang kami alami. Mungkin keadaan ini tidak menyenangkan, namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Selain itu, kami juga akan terus menjangkarkan pengharapan kami kepadamu, karena Engkau telah berjanji untuk memulihkan seluruh keadaan kami. Terpujilah Engkau karena Engkau adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.